kita tiba di segmen ketiga dalam program Bukan Perempuan Biasa, Good People on Native Sulsel. Baik, kita lanjutkan lagi. Boleh disebutin lagi Kak, rangkaiannya sampai sekarang apa aja tuh Kak? Jadi di Alia itu saya sebagai Ketua FME 3 sejauh Madura. Jadi forum diskusi sekolah atau Alia itu sejauh dan Madura. Jadi diadakan itu 1 tahun 2 kali. Gitu. Itu jadi saya aktif di situ sampai akhirnya saya lulus masuk pengabdian, kemudian di perkuliahan. Nah, di kuliah itu saya aktif pertama saya aktif di Himpunan Mahasiswa Islam. Ya, aktif di HMI, Himpunan Mahasiswa Islam cabang Jakarta Selatan. Ya, situ. Kemudian juga saya aktif masuk KAFI, kemudian saya aktif di KAFI, kemudian saya masuk di DPP Al Hidayah. Di sini juga ada ya untuk DPD-nya di Makassar karena itu satu Indonesia. Karena itu merupakan bergerak di sosial juga, jadi jatuhnya ormas. Gitu ya, jatuhnya ormas. Alhamdulillah sampai sekarang. Kemudian saya aktif juga diamanahkan di Dewan Pendidikan Jakarta Selatan, ya, membersamai kakak-kakak Dewan Wali juga karena ketua daripada Dewan Pendidikan Jakarta Selatan itu Om Bagus. Itu kita diperbantukan di situ. Kemudian juga aktif di Basnas. Kemudian juga sebagai organisasinya itu komunitas tour leader, ya, tour leader untuk umroh, haji, gitu. Jadi alhamdulillah aktif juga di situ. Kemudian juga di alumni Institut Ilmu Al-Quran Jakarta juga alhamdulillah saya aktif. Gitu. Dan di komunitas perempuan. Wah, banyak banget ya bejibun. keren. Ya, baik. Mungkin kita pindah dulu nih Kak. Boleh. Mungkin secara personal perspektif gitu. Hari ini kita diskusi di program perempuan. Ya. Dan tentunya ini bisa menginspirasi insya Allah ya untuk perempuan yang ada di luar sana. Nah, sebagai seorang perempuan nih Kak di program Bukan Perempuan Biasa, bagaimana pandangannya Kak Ica nih mengenai tentang pendidikan? Sepenting apa perempuan ini menempa pendidikan setinggi-tingginya dari masa ke masa gitu? Seperti apa Kak perspektifnya? Oke. Kalau kita berbicara masalah perempuan ya Kak Dias. Perempuan itu kan dikatakan dalam Al-Quran bahwasanya perempuan laki-laki itu tidak ada perbedaan dalam sisi pendidikan. Jadi perempuan itu bisa mengenyam pendidikan setinggi-tingginya ya. Hanya dalam artian yang namanya pendidikan itu bukan hanya di sekolah atau di perguruan tinggi. Bisa dia itu belajar itu di mana saja. Jadi tidak harus istilahnya itu kita harus sampai S3 itu tidak. Jadi karena belajar itu bisa di mana saja. Dalam artian yang pertama yang harus kita rubah, yang harus kita tanamkan dalam mindset kita adalah pokoknya kita sebagai perempuan itu harus cerdas, sebagai perempuan itu harus smart, harus dalam artian itu harus maju juga pemikirannya gitu. Dalam artian apa yang kita dapatkan itu kan berarti dari apa yang data yang kita masukkan, mungkin sering baca buku karena salah satu hobi saya memang suka baca buku, apalagi tentang gender perempuan dan sebagainya. Di tengah-tengah tingkat rendahnya literasi, tingkat Betul. baca orang Indonesia nih Kak Ica salah satu yang suka banget atau doyan dengan buku. Saya suka luar biasa tuh. Baca buku yaitu tentang perempuan, maksudnya bagaimana sih peran perempuan itu dalam dunia Islam, bagaimana sih peran perempuan itu dalam mendidik anak, dalam artian parenting ya. Kemudian bagaimana sih perempuan itu ikut memajukan bangsa dan negara, gitu kan? Karena ya bagaimanapun perempuan itu yang nantinya dia akan menjadi madrasatul ula, ya kan? Sekolah pertama bagi anak-anaknya, berarti kan dituntut perempuan itu harus cerdas. Oke, baik. Nah, pertanyaan saya selanjutnya nih masih berhubungan dengan perempuan Kak. Ya. Gimana pendapatnya Kak Ica nih, kalau misalnya ternyata seorang perempuan itu jauh lebih tinggi karirnya, lebih mapan lah dari seorang laki-laki. Ketika kita hadapkan perempuan ini dengan misalnya suaminya, adik laki-lakinya, ayahnya, itu senjang nggak sih? Akan ada resiko pergesekan atau gap
di antara mereka itu akan terjadi kalau misalnya ternyata perempuan lebih banyak penghasilannya, perempuan lebih pintar, perempuan lebih tinggi pendidikannya, lebih populer, itu gimana tuh Kak? Kira-kira menurutnya Kak Menurut Ica? saya. Iya. Kan banyak tuh yang terjadi Kak ya, Betul. ternyata suaminya aduh lebih tinggi Ya, istrinya gitu. betul. Iya. Mungkin banyak fenomena ya, banyak contoh-contoh di luar sana gitu. Salah satu guru saya, my idol ya, idola saya, itu almarhumah Profesor Dr. Prof. Huzaimah. Beliau itu dari Palu juga. Beliau itu wisudawati pertama di Kairo untuk perempuan. Nah, beliau profesor. Dan karena saya tahu bagaimana beliau dalam artian sampai jenjang tinggi, aktivis di mana-mana, MUIS dan sebagainya. Tapi beliau memperlakukan suaminya itu sangat dengan hormat sekali. Dan saya banyak terinspirasi oleh beliau. Jadi kalau pandangan saya sendiri Kak Dias, kalau nanti perempuan itu karirnya tinggi, ya karirnya tinggi, mau perempuan setinggi apapun jabatannya, perempuan sebanyak apapun uang yang dia dapatkan. Jangan-jangan nalek suami. Bukan suami ini tadi gimana tuh Kak? Sebanyak apapun menghasilkan gitu ya. Kalau prinsip saya kalau kita sudah menikah, kita sebagai perempuan itu surganya ada di laki-laki. Jadi kodratnya itu, prioritas kita itu adalah rumah tangga. Jadi kalau perempuan yang cerdas itu dia berkarir oke di luar, tapi kemudian rumah tangganya pun oke. Dalam artian dia tetap santun kepada suami, dia tetap hormat terhadap suami, dia bisa mengkomunikasikan dalam artian mungkin terasa entah suaminya mungkin terasa ada gengsi, tapi itu tidak menjadi problem karena dia bisa mengkomunikasikan itu pada suaminya. Begitu, dalam artian kalau kita ingin berkarir silakan, tidak ada larangan kan perempuan berkarir. Jadi kita juga tetap hormat kepada laki-laki karena itu prinsip, maksudnya yang penting mungkin ada awareness ya betul, di antara betul. keduanya dan terutama untuk perempuan juga ya sebagai istilahnya istri, sebagai anak perempuan, sebagai saudari perempuan. Betul. Seperti itu Kak ya. Jadi tetap harus bagaimanapun tingginya jabatan perempuan, karir perempuan, tetap ridho kita ya sebagai istri itu ada di suami. Jadi harus tetap patuh kepada suami, harus tetap melayani suami. Jadi di luar sukses, di dalam juga sukses. Karena itu tadi saya melihat sosok beliau Profesor Dr. Huzaimah. Banyak kan contoh-contoh yang lain juga. Betul. Seperti Siti Hadijah ya, dan sebagainya. Betul. Nah, kita bergeser lagi. Nah, ini kalau berbicara mengenai perjalanan hidup nih Kak, mulai dari kecil, yang tadi sangat aktif banget nih, sampai sekarang pun masih sangat aktif. Buktinya beliau ya berdampak kepada orang-orang seperti itu. Kayaknya gelisah tuh kalau nggak bermanfaat ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang tak terlupakan gitu, yang memang nggak bisa dilupain gitu. Tapi sebentar kita akan lanjut, usai jeda berikut ini kita akan kembali setelah yang lepas ini. Tetaplah bersama kami Good People on TV Sulsel, TV Masa Kini.